Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Arijakia dengan NIM 2110758. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan Smart Home Arduino Project. Pengertian smart home. Smart home atau rumah pintar merupakan tempat tinggal berbasis teknologi, sehingga semua peralatan rumah dapat diatur dan terpusat pada satu tempat sehingga dapat dikendalikan jarak jauh maupun dekat. Smart home dilengkapi dengan sistem pengelolaan rumah dengan teknologi yang canggih sehingga berbagai peralatan listrik hingga elektronik dapat dikontrol dengan bantuan internet. Smart home sistem inilah yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Konsep smart home. Bagi yang telah mengenal IoT atau Internet of Things, pasti sudah tidak asing dengan konsep smart home. IoT merupakan istilah yang digunakan untuk semua perangkat teknologi yang memungkinkan adanya koneksi internet. Lantas, apa hubungannya dengan konsep smart home? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep smart home sebenarnya merupakan hasil integrasi dari IoT dengan tujuan yakni memberikan pengalaman berumah tangga yang lebih efisien karena menggunakan sistem kontrol suara. Oleh karena itulah, tidak sedikit perusahaan yang kini tengah berlomba-lomba dalam membangun sistem rumah pintar. Kelebihan smart home. Nah, tentu saja smart home ini mempunyai kelebihan yang tidak didapatkan pada rumah pada umumnya. Beberapa kelebihan yang bisa dirasakan adalah menikmati kenyamanan, tingkat tinggi, lebih efisien dalam melakukan aktivitas, hemat energi, dan mempermudah dalam mengatur perlengkapan rumah tangga yang berteknologi tinggi. Nah, selain itu, smart home ternyata memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, biaya pemasangannya yang terbilang cukup mahal dikarenakan membutuhkan sistem nirkabel. Nah, lalu yang kedua ada jaringan listrik yang tidak stabil dan semakin banyaknya peretas mahir yang dapat mengambil alih pengaturan smart home tersebut. Nah, lalu ada komponen rangkaian smart home Arduino Project yang telah dibuat oleh kelompok 11, yaitu yang pertama ada alat yang digunakan, yang pertama ada Dynamo, 3 lampu LED, ada relay, DHT22, kabel node MCU, USB, resistor, dan gunting. Nah, bahan yang digunakan karton board, stick, dan lem. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan komponen dinamo. Nah, dinamo adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, yang kedua ada light emitting diode atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik sehingga diberikan tegangan maju. Nah, yang ketiga ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromanikal atau yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar switch. Nah, yang keempat ada DHT22, yaitu sensor yang dapat mengukur suhu dan juga kelembaban. Nah, sensor berikut ini mempunyai keluaran berwujud sinyal digital. Nah, yang kelima ada kabel. Kabel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang keenam ada node MCU, yaitu sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip atau ISP 8266 dari ISP 8266 buatan Espressif System. Nah, yang ketujuh ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Nah, resistor ini termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja smart home yang telah kami buat. Nah, yang pertama saya membuat DHT22 atau suhu dan relay. Nah, penjelasannya jika suhu tersebut lebih dari 30 derajat Celcius, maka relay tersebut hidup. Nah, yang kedua, jika suhu kurang dari 30 derajat Celcius, maka relay tersebut mati. Nah, yang kedua, kami membuat LED. Nah, jika menyalakan lampu yang ke satu, maka lampu merah akan menyala. Nah, yang kedua, jika menyalakan lampu kedua, maka lampu hijau akan menyala. Lalu, jika menyalakan lampu ketiga, maka lampu kuning akan menyala. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit codingan.
Di sini saya akan menjelaskan source code dalam membuat rangkaian smart home yang kelompok 11 buat. Nah, kami menggunakan library. Nah, di sini ada include ESP8266 Wi-Fi, yaitu untuk menyalakan Wi-Fi. Nah, lalu ada include Wi-Fi client, ini sebagai client. Lalu ada include Arduino JSON sebagai library Arduino versi JSON. Nah, lalu ada include DHT, ini sebagai library DHT. Nah, di sini saya membuat 3 rangkaian. Nah, yang pertama ada rangkaian LED atau lampu. Nah, ini sebagai lampu yang pertama eh, warna merah ya akan terhubung ke pin D2. Nah, yang kedua ada lampu yang kedua warna hijau yaitu akan terhubung kepada pin D1. Nah, yang ketiga lampunya warna kuning akan terhubung pada D0. Nah, ini ada relay terhubung ke D3, ada DHT pin 2 terhubung ke D4. Lalu yang ketiga saya membuat rangkaian DHT 22 atau suhu yang terhubung ke D4. Nah, di sini ada koneksi Wi-Fi. Di sini ada Conchar yaitu SSID di mana adalah ini nama Wi-Fi yang terhubung ke ESP yang digunakan. Nah, lalu ada Conchar atau password di sini uh, apa sih password Wi-Fi-nya itu apa? Nah, lalu ada Conswin 16 atau portnya. Nah, portnya ini berapa? Nah, ini portnya 8080. Lalu ada host. Host adalah IP Wi-Fi yang terhubungnya itu berapa. Lalu, nah yang dimaksud dengan serial begin ini, yaitu untuk menampilkan serial monitor. Lalu ada serial print, yaitu tampilan nama Wi-Fi yang terhubung itu ke yang mana gitu. Nah, lalu ada Wi-Fi begin, yaitu koneksi SSID dan password. Nah, ini WiFi bagiannya ini sebagai koneksi SSID dan password. Lalu ada delay 1000 dengan delay 1000 fungsinya itu. Lalu ada pin mode. Pin mode ini mode yang kami gunakan sebagai lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan relay ini sebagai output supaya berfungsi. Nah, ini ada DHT begin ini sebagai awal program DHT. Nah, terus ada WL ini menandakan bahwa WiFi sudah terhubung ke internet. Nah, lalu di sini ada suhu atau string ya. Jika suhu tersebut lebih dari 30 derajat Celcius, maka aktif. Nah, jika kurang dari 30 derajat Celcius, maka DHT-nya itu tidak aktif. Lalu delay-nya itu 2000. Search kodenya. Mari akan dilihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil buttonnya. Nah, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, kipas. Nah, jika lampu tersebut menyala, maka di sini akan ada on.